Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Performa Loyo Akanji lawan Torino dikritik, Augusto justru lebih buruk. Laga antara Inter Milan versus Torino yang berakhir imbang 2-2 di pekan ke-34 Serie A menyisakan banyak evaluasi, terutama di lini pertahanan Nerazzurri. Media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport memberikan kritik tajam terhadap performa beberapa pemain, termasuk Manuel Akanji. Dalam ulasannya, La Gazzetta memberikan nilai 5 untuk Akanji, angka yang mencerminkan performa di bawah standar. Bek tersebut dinilai tampil tidak seperti biasanya. Ia disebut terlihat loyo dan ringan, serta dianggap bertanggung jawab atas salah satu gol Torino. Dalam momen krusial, Akanji kalah cepat dari Simuan yang sukses memanfaatkan situasi untuk mencetak gol. Lebih dari itu, kritik juga datang karena kurangnya reaksi setelah kehilangan duel, di mana ia dinilai tidak cukup sigap mengejar pergerakan lawan. Meski Akanji mendapat sorotan negatif, ia ternyata bukan pemain dengan performa terburuk di laga tersebut. Rekan setimnya, Carlos Augusto, juga mendapat nilai 5, namun dengan evaluasi yang lebih keras. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto tampil buruk sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia dianggap melakukan kesalahan fatal yang berujung pada penalti untuk Torino, yang kemudian dikonversi menjadi gol penyeimbang. Resmi, Calhanoglu cedera lagi, terancam absen di sisa laga. Kabar buruk menghantam Inter Milan di fase krusial musim ini. Gelandang kunci mereka, Hakan Calhanoglu, dipastikan mengalami cedera otot dan berpotensi absen dalam beberapa laga penting ke depan. Berdasarkan laporan resmi klub, Calhanoglu telah menjalani pemeriksaan medis di Humanitas Clinical Institute. Hasilnya menunjukkan adanya cedera otot pada kaki kiri sang pemain. Cedera ini datang di momen yang tidak ideal, mengingat Inter sedang memasuki periode penentuan dalam perburuan gelar dan kompetisi domestik lainnya. Paruh kedua musim ini, menjadi periode yang sulit bagi Calhanoglu. Pemain berusia 32 tahun itu tercatat sudah absen dalam 9 pertandingan Serie A sejak awal tahun 2026. Bahkan, pelatih Christian Cifu tidak bisa menurunkannya saat Inter ditahan imbang 2-2 oleh Torino. Absennya Calhanoglu jelas terasa, terutama dalam kreativitas dan distribusi bola di lini tengah Nerazzurri. Inter gagal menang, Cifu, Torino hampir bikin kami kalah. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, mengakui adanya rasa penyesalan setelah timnya gagal mengamankan kemenangan saat ditahan imbang 2-2 oleh Torino, dalam laga pekan ke-34 Serie A. Meski unggul 2 gol lebih dulu, Nerazzurri justru kehilangan momentum dan harus puas berbagi poin. Namun menariknya, Cifu menilai situasi tersebut bahkan bisa berakhir lebih buruk bagi timnya. Cifu menyoroti bahwa gol pertama Torino menjadi titik balik, yang mengubah jalannya pertandingan. Gol pertama mereka membuat kami kehilangan kepercayaan diri, dan gol kedua adalah konsekuensinya. Kami mencoba mencetak gol ketiga, tetapi dalam situasi seperti ini Anda juga bisa kalah. Jelasnya, ia juga memberikan kredit kepada Torino, yang menunjukkan mentalitas kuat dan tidak menyerah hingga akhir laga. Jadi, pujian untuk Torino, mereka pantang menyerah dan percaya diri sampai akhir. Federico Di Marco, pecahkan rekor assist Serie A. Bintang Inter Milan, Federico Di Marco mencatatkan sejarah baru di Serie A dalam laga melawan Torino di pekan ke-34 Serie A. Di Marco resmi menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam satu musim sejak format 20 tim diberlakukan pada 2004. Di Marco awalnya menyamai rekor 16 assist milik Papu Gomez, namun, dalam pertandingan tersebut, ia langsung melampauinya. Assist ke-17 tercipta saat ia mengirim umpan silang akurat, yang diselesaikan dengan sempurna oleh Marcus Thuram. Tak berhenti di situ, Di Marco kembali mencatat assist lewat situasi bola mati yang dituntaskan oleh Jan Bisek. Dengan demikian, total assistnya kini mencapai 18 dalam satu musim, sebuah rekor luar biasa.
Rekor ini semakin spesial karena Di Marco melampaui beberapa nama besar dalam sejarah Serie A, Papu Gomez, 16 asis Luis Alberto, 15 asis Domenico Berardi, 14 asis Marek Hamsik, 14 asis. Kini, Federico Di Marco resmi menjadi pemegang rekor tunggal sebagai pemberi asis terbanyak dalam satu musim. Selesaikan transfer Manuel Akanji, Inter langsung kejar ke Oumar Solet. Inter Milan dikabarkan siap menebus Manuel Akanji secara permanen dari Manchester City seharga 15 juta euro sekaligus mengincar bek Udinese, Oumar Solet. Langkah mempermanenkan Manuel Akanji diambil setelah bek asal Swiss tersebut tampil impresif selama masa peminjaman. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan transfer senilai 15 juta euro ini segera diresmikan Mei tahun 2026. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tim juga mulai menjajaki komunikasi dengan Udinese terkait Oumar Solet. Bek berusia 26 tahun tersebut dibanderol dengan harga pasar sekitar 20-25 juta euro. Meski tergolong tinggi, harga tersebut tergolong wajar, mengingat kualitas yang ditunjukkan Solet selama mengawal lini belakang Les Zebretes. Rencana transfer ini menunjukkan ambisi besar La Beneamata untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Kehadiran para pemain baru diharapkan bisa mempertahankan stabilitas pertahanan tim dalam jangka panjang nantinya. Cetak gol sundulan, Bissek postur tinggi jelas membantu. Bek Inter Milan, Jan Bissek sukses mencetak gol dalam laga sengit kontra Torino yang berakhir imbang 2-2 di pekan ke-34 Serie A, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Meski mencetak gol penting, Bissek tetap memberikan evaluasi jujur terkait performa timnya, yang gagal mempertahankan keunggulan. Kembali dari cedera, Bissek langsung menunjukkan dampaknya. Ia mencetak gol lewat sundulan tajam yang memanfaatkan situasi bola mati, salah satu keunggulan utamanya. Dengan santai, bek asal Jerman itu menjelaskan rahasia golnya. Sebagai pemain yang tinggi, penting untuk menjadi faktor dalam situasi bola mati, tinggi badan jelas membantu, ujarnya sambil tersenyum. Kemampuan duel udara memang menjadi salah satu senjata utama Bissek, menjadikannya ancaman nyata di kotak penalti lawan sekaligus pilar kuat di lini pertahanan. Musim ini bisa dibilang sebagai titik perkembangan penting bagi Bissek. Ia tampil lebih konsisten, agresif dalam bertahan, dan efektif saat membantu serangan. Namun, sang pemain tetap rendah hati. Saya pikir saya bermain cukup baik musim ini, tetapi selalu ada ruang untuk berkembang, tegasnya. Liverpool bidik Denzel Dumfries, klausul rilis jadi titik lemah Inter. Inter Milan terancam kehilangan Denzel Dumfries di musim panas. Liverpool dilaporkan siap mendatangkan sang pemain dengan mengaktifkan klausul rilis. Pemain berusia 30 tahun tersebut kembali menunjukkan performa impresif setelah pulih dari cedera dan menjadi sosok penting dalam skema taktik pelatih Christian Chivu berkat energi, serta daya serangnya yang luar biasa di sektor sayap kanan. Ketertarikan Liverpool muncul seiring upaya mereka untuk mencari pemain yang jauh lebih konsisten di posisi tersebut guna mengatasi masalah kebugaran yang sering dialami oleh pemain mereka, yakni Jeremy Frimpong. Faktor kunci yang membuat proses transfer ini menjadi sangat menarik bagi klub-klub besar adalah adanya klausul pelepasan dalam kontrak Denzel Dumfries, yang akan aktif dalam periode singkat dengan nilai sekitar 25 juta euro. Dari sudut pandang tim Nerazzurri, keputusan untuk melepas atau mempertahankan sang pemain tidak ada dalam genggamannya. Semua proses transfer akan sangat bergantung pada keseriusan Liverpool dan keinginan Dumfries untuk pindah. Marotta tegas, Inter tidak terlibat skandal Rocci, fokus kejar Scudetto. Presiden Inter Milan, BP Marotta, akhirnya angkat bicara terkait isu panas yang menyeret nama klubnya dalam investigasi wasit Italia. Ia menegaskan bahwa Inter tidak memiliki keterlibatan apapun dalam dugaan skandal yang melibatkan Gianluca Rocci. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik sepak bola Italia akan potensi skandal baru,
yang mengingatkan pada kasus besar Calciopoli. Dalam wawancara dengan media Italia, Marotta mengaku terkejut melihat nama Inter terseret dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. "Kami mengetahui semua ini dari media. Jujur, kami sangat terkejut dengan tuduhan yang beredar," ujar Marotta. Investigasi terhadap Rocci sendiri berkaitan dengan dugaan manipulasi penunjukan wasit, di mana ia dituduh memilih perangkat pertandingan yang menguntungkan Inter pada musim lalu. Namun hingga kini, belum ada kejelasan mengenai pihak yang disebutkan. Skenario agar Inter Milan bisa mengunci Scudetto saat melawan Parma nanti. Inter Milan masih berpeluang meraih Scudetto di akhir pekan mendatang saat melawan Parma, meski mereka baru saja ditahan imbang Torino dengan skor 2-2. Nerazzurri sebenarnya sempat unggul 2-0 di Stadion Olimpico Grande Torino melalui gol Marcus Thuram dan Jan Bissek. Namun, gol dari Giovanni Simuan dan Nikola Vlasic membuyarkan kemenangan mereka. Hasil imbang ini membuat keunggulan klub asal kota Milano tersebut terpangkas menjadi 10 poin. Meskipun begitu, skuad asuhan Christian Cifu tetap bisa merayakan gelar juara Liga pada pekan depan, saat melawan Parma. Skenario pertama adalah jika tim besutan Christian Cifu tersebut berhasil mengalahkan Parma di San Siro, kemenangan tersebut akan memastikan gelar juara secara matematis bagi sang pemuncak klasemen. Selain itu, pesta juara juga bisa terjadi lebih awal sebelum laga melawan Parma dimulai. Hal ini bergantung pada hasil pertandingan yang didapatkan oleh para pesaing terdekat mereka di liga.